Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai sumber daya alam yang mana telah kita bagi menjadi beberapa subbab, di antaranya yaitu yang pertama, pengklasifikasian sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Yang kedua, sumber daya alam pulih dan tak pulih. Yang ketiga, implikasi dan penggolongan sumber daya alam. Yang keempat, pengelompokan lain sumber daya alam. Yang kelima, macam sumber daya alam dalam kaitannya dengan penerimaan dan biaya. Yang keenam, sumber daya alam primer dan sekunder. Yang ketujuh, hubungan antara sumber daya alam dan penggunaannya, serta yang terakhir yaitu sumber daya alam milik umum. Nah, sebelum kita memasuki sesi pembahasan materi, di sini izinkan saya untuk membacakan nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu diantaranya yang pertama ada Saidah Mahbuba, yang kedua Lilis Farida, yang ketiga Ida Ayu Andriani, yang keempat saya sendiri Hikmatul Aini, yang kelima Karmila Fairuz Mahdia, yang keenam Sakinata Maulidina Minarta, dan yang terakhir yaitu Khairunisa Kurota Ayun. Selanjutnya kepada teman-teman kelompok 2 saya persilakan untuk menyampaikan materi. Klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. Seperti yang kita ketahui, bahwa sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, klasifikasian sumber daya alam perlu untuk dilakukan untuk mempermudah pemahaman kita agar dapat mengenali sifat-sifat dari sumber daya tersebut. Dan juga dengan adanya pengklasifikasian atau penggolongan nanti, kita dapat menemukan cara atau langkah untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya tersebut agar tidak cepat habis dan bisa tetap terjaga atau lestari. Berikutnya, ada penggolongan dari sumber daya alam. Menurut Profesor Barlau, beliau membagi sumber daya alam menjadi 3 kelompok, yaitu ada sumber daya alam tak pulih, sumber daya alam pulih, dan sumber daya alam yang bersifat gabungan. Untuk sumber daya alam yang tak pulih ini, yang biasa kita sebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang dimana butuh waktu yang sangat lama untuk kita dapat memperoleh penggantinya, atau bahkan sampai ribuan tahun. Seperti misalnya batu bara, kemudian minyak bumi, gas bumi, dan sebagainya. Lalu untuk sumber daya alam pulih atau yang biasa kita sebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam ini jumlahnya cenderung relatif banyak dan juga melimpah. Contoh dari sumber daya alam pulih ini misalnya air, kemudian udara. Dan yang terakhir ada sumber daya alam yang bersifat gabungan, yang dimana sumber daya alam yang bersifat gabungan ini dibagi lagi menjadi 2. Selanjutnya, pembagian dari sumber daya alam yang bersifat gabungan ini ada sumber daya biologis dan juga sumber daya tanah. Untuk sumber daya biologis ini, seperti misalnya hutan, kemudian marga satwa, padang rumput, perikanan, dan juga peternakan. Nah, sumber daya biologis ini bisa menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui, asalkan mereka terdapat perawatan untuk melindunginya dan juga pemakaiannya ini sesuai dengan persediaan mereka dan juga kebutuhan mereka. Namun, sumber daya biologis ini juga bisa menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akibat dari pemakaian yang kurang bertanggung jawab. Lalu sumber daya tanah. Sumber daya tanah ini misalnya kesuburan tanah. Jadi sumber daya tanah ini merupakan gabungan dari sumber daya pulih, sumber daya tak pulih, dan sumber daya biologis.
seperti misalnya kesuburan tanah tadi. Jadi kesuburan tanah bisa menjadi sumber daya yang dapat diperbarui akibat dari misalnya adanya perbuatan akar tanaman dan juga adanya organisme-organisme dalam tanah yang mengeluarkan bermacam-macam nutrisi tanah yang kemudian diserap oleh tanaman. Namun kesuburan tanah ini bisa juga menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ketika misalnya petani ini menggunakan pupuk atau tanaman penolong untuk tanah tersebut. Lalu bisa juga menjadi sumber daya biologis apabila sumber daya tanah ini ditingkatkan atau dipertahankan atau juga dipakai sehingga bertambah atau berkurangnya kesuburan tersebut akibat dari tingkah laku manusia itu sendiri. Aplikasi dari penggolongan sumber daya. Sumber daya alam dapat dikatakan sebagai sumber daya yang dapat diperbarui apabila jumlah yang tersedia dapat digunakan pada setiap interval waktu yang berbeda. Jumlah yang selalu tersedia membentuk adanya aliran sumber daya alam, dan hal ini dapat mengganggu aliran sumber daya di masa yang akan datang. Dalam penggunaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui, akan dapat saling melengkapi, saling menggantikan, dan dapat bersifat netral. Implikasinya sebagai berikut. Pertama, bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ketidakpastian mengenai perkembangan teknologi akan menghambat perencanaan dibanding dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, dengan berhasilnya perkembangan teknologi membuat kita menjadi kurang memperhatikan keadaan di masa mendatang. Yang ketiga, sangat diperlukan adanya kebijakan pemerintah untuk konservasi sumber daya alam. Dan yang keempat, adanya penemuan barang-barang sintesis tidak berarti menolak usaha konservasi sumber daya alam. Pengelompokan lain sumber daya alam. Sumber daya alam ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok stok, yang dimana dianggap memiliki cadangan yang terbatas, sehingga cadangan tersebut dapat habis dan tidak dapat diperbarui di masa yang akan datang. Yang kedua, sumber daya flows atau alur, yang dimana sumber daya ini dapat diperbarui. Dalam kelompok sumber daya ini, regenerasinya tergantung secara biologis dan ada yang tidak. Dimana contohnya seperti ikan, hutan, yang regenerasinya secara biologis. Sedangkan sinar surya, pasang surut air, udara, tidak termasuk regenerasi biologi. Pengelompokan jenis sumber daya yang dipaparkan di atas termasuk pengelompokan berdasarkan waktu pembentukan sumber daya alam tersebut. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia membedakan penggolongan sumber daya alam ke 3 golongan. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperdagangkan seperti mineral, hutan, minyak, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperdagangkan seperti udara, lingkungan alami, dan sebagainya. Yang ketiga, keahlian manusia. Baik, di sini saya Saidah Mahbubah akan memaparkan materi mengenai macam-macam sumber daya alam dalam kaitannya dengan penerimaan dan biaya. Nah, di sini cara pandang secara fisik berbeda dengan cara pandang ekonomis, karena bisa saja sumber daya secara fisik masih ada, namun secara ekonomi sumber daya tersebut sudah habis. Penerimaan dan biaya dari pengelolaan sumber daya menjadi tolak ukur dari pandangan ekonomi terhadap sumber daya alam. Berikut konsep penerimaan dan biaya dari cara pandang ekonomis. Nah, jika penerimaan dari sumber daya tersebut lebih kecil daripada biaya pengambilan atau pengelolaan sumber daya, maka dapat dikatakan secara pandang ekonomi sumber daya tersebut habis. Dan sebaliknya, jika penerimaan sumber daya alam lebih besar daripada biaya pengambilan atau pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka dari cara pandang ekonomis sumber daya alam tersebut tidak habis.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan biaya dari pengelolaan sumber daya alam dari cara pandang ekonomis. Yang pertama yaitu faktor keinginan manusia. Keinginan atau selera manusia terhadap penggunaan sumber daya alam akan mempengaruhi nilai ekonomi sumber daya alam. Karena sumber daya alam akan berguna secara ekonomis jika sumber daya alam tersebut dapat digunakan oleh manusia. Yang artinya, semakin tinggi minat atau selera manusia terhadap suatu sumber daya alam, maka semakin tinggi pula permintaan. Jika permintaan semakin tinggi, maka harga dari sumber daya alam tersebut akan juga semakin tinggi, sehingga penerimaan akan lebih besar daripada biaya pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu teknologi. Peran teknologi terhadap sumber daya alam biasanya dalam hal penemuan dan pengelolaan sumber daya alam. Teknologi dapat mempermudah pengelolaan sumber daya alam, sehingga akan menurunkan biaya pengelolaan sumber daya alam, dan penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut lebih tinggi daripada biaya pengolahannya. Jadi menurut pandang ekonomi, semakin tinggi teknologi akan semakin memperpanjang umur sumber daya alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya dibagi jadi dua, yaitu sumber daya alam primer dan sumber daya alam sekunder. Sumber daya alam primer yaitu sumber daya alam yang langsung diperoleh dari alam tanpa ada proses pengolahan. Sumber daya primer ini terdiri dari sumber daya alam pulih dan tidak pulih, dan sumber daya alam primer ini tidak dipengaruhi oleh manusia. Jadi dia itu murni alam gitu. Contohnya seperti udara, matahari, angin, dan lainnya. Kemudian ada sumber daya alam sekunder, yaitu sumber daya alam yang ada karena sumber daya alam primer. Jadi sumber daya alam sekunder ini ada proses pengolahan oleh manusia dan dibudidayakan oleh manusia. Jadi sumber daya alam sekunder ini sangat dipengaruhi oleh manusia. Contohnya seperti perkebunan, persawahan, peternakan, dan satwa liar, dan lain-lain. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Idaya Andriani, NIM 030, akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang hubungan sumber daya alam dan penggunaannya. Dalam hal ini, berkaitan antara sumber daya alam dengan fungsinya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Misalnya, penggunaan lahan kehutanan dan sekaligus untuk rekreasi seperti taman safari, kebun raya merupakan penggunaan yang bersifat komplementer dalam sisi penawaran. Selanjutnya, hubungan sumber daya alam dan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang menghasilkan energi dan sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku. Sumber daya penghasil energi adalah seluruh kekayaan alam yang dapat menghasilkan energi untuk kebutuhan manusia. Contoh dari sumber daya alam yang memproduksi energi adalah air, seperti air sungai, bendungan, waduk, dan lain-lain. Kemudian sinar matahari, lalu angin atau udara, gas bumi, ombak atau gelombang laut. Kemudian sumber daya alam penghasil bahan baku adalah seluruh kekayaan alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan produksi atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Contoh dari sumber daya alam yang memproduksi bahan baku antara lain, yang pertama hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kemudian hasil perkebunan, buah-buahan, kopi, dan lain-lain. Hasil kehutanan, kayu, dan non-kayu. Kemudian hasil pertambangan, logam, batu, dan lain-lain. Di sini saya akan
membahas mengenai sumber daya alam milik umum. Sumber daya alam milik umum merupakan sumber daya alam yang mana status kepemilikannya itu diamankan, sehingga setiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam tersebut. Ada 2 syarat yang mencirikan di mana sumber daya alam itu dikatakan milik umum, yaitu yang pertama, tidak terbatasnya cara-cara pengambilan. Lalu yang kedua yaitu terdapat interaksi di antara para pemakai sumber daya sehingga mengakibatkan saling rebut satu sama lain dan terjadi eksternalitas dalam biaya yang sifatnya disekonomis. Pada ciri yang pertama dari sumber daya milik umum, orang atau perusahaan itu memiliki akses yang sama dan bebas masuk untuk mengambil manfaat. Sedangkan pada ciri yang kedua, dengan adanya orang atau perusahaan yang berdesakan karena mereka memiliki akses bebas masuk, maka terjadilah interaksi yang tidak menguntungkan secara kuantitatif berupa biaya tambahan yang harus diderita oleh masing-masing pengusaha sebagai akibat keadaan yang berdesakan tersebut. Beberapa contoh dari sumber daya alam yang dikatakan milik umum diantaranya yaitu sungai, pantai, hutan, dan juga pengembalaan ternak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.